Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Kevin Pratiwin, NIM 22 2018-230. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perpajakan lanjutan dengan judul Pajak Penghasilan Badan. Yang pertama, pengertian pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya subjek dan objek pajak badan. Subjek pajak badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak baik dalam periode bulan maupun tahun dan setor ke kas negara. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang termasuk dalam pengertian badan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, perseroan lainnya. Yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keempat, badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kelima, badan usaha milik desa atau BUMDes. Yang keenam, firma. Yang ketujuh, kongsi. Yang kedelapan, koperasi. Kesembilan, dana pensiun. Kesepuluh, persekutuan. Kesebelas, yayasan. Ke-12 organisasi masyarakat, ke-13 perkumpulan, ke-14 organisasi sosial politik, ke-15 organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun, ke-16 lembaga dan bentuk badan lainnya, 17 kontrak investasi kolektif atau KIK, yang ke-18 bentuk usaha tetap. Adapun yang kedua itu objek PPh badan. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh yang meliputi: yang pertama, hadiah dari kegiatan dan penghargaan; yang kedua, laba usaha; yang ketiga, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta atau selain tanah dan bangunan; yang keempat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; yang kelima, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; yang keenam, dividen; yang ketujuh, royalti atau imbalan atas penggunaan hak; yang ke-8, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta; 9. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan; 10. Peraturan pemerintah; 11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap; 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap; ke-14, penghasilan dari usaha berbasis syariah; ke-15, surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, peraturan tentang pajak penghasilan badan. Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak badan antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Mekanisme perhitungan pajak penghasilan. A. Penghasilan kena pajak. Sebelum Anda melakukan perhitungan pajak penghasilan badan usaha, Anda harus terlebih dulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan. Bagaimana caranya? Anda bisa mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Yang B. Perhitungan PPh terhutang. Untuk mendapatkan nominal ini, Anda dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010.
Mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung tarif PPh badan adalah sebagai berikut. PT Mentari Harapan memiliki jumlah penghasilan kena pajak senilai 2 miliar, maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25% dikali 2 miliar sama dengan 500 juta. Dan perlu Anda ketahui, penghasilan yang dipotong dengan pajak penghasilan yang bersifat pinal tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak pinal diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan peraturan pemerintah. Contoh perhitungan pajak badan. Pada tahun 2008, PT Mentari Harapan memperoleh penghasilan kotor sebesar 10 miliar. Maka sebelum Anda mengetahui pajak yang harus dibayar PT Mentari Harapan, Anda harus mengetahui terlebih dulu penghasilan kena pajak dari PT Harapan. Maka pajak yang harus dibayar adalah 50% dikali 25% dikali 5 miliar sama dengan 625 juta. Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2018, PT Mentari Harapan telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 100 juta. Dan pajak PPh pasal 23 sebesar 200 juta. Maka, pajak penghasilan terhutang PT Mentari Harapan adalah 625 juta dikurang 100 juta dikurang 200 juta sama dengan 325 juta. 325 juta adalah angka yang bisa dicicil oleh PT Mentari Harapan ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2018. Selanjutnya, berikut ini rumus dan contoh perhitungan pajak penghasilan yang harus Anda ketahui. Pajak tahun 2019 PT Sinar Jaya memperoleh penghasilan kotor sebesar 2 miliar, maka besar pajak penghasilan PT Sinar Jaya yaitu 50% dikali 25% dikali 5 miliar sama dengan 625 juta. Tapi ternyata selama periode 2019 PT Sinar Jaya telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 100 juta dan pajak PPh pasal 23 sebesar 200 juta. Maka pajak penghasilan terhutang PT Sinar Jaya adalah 625 juta dikurang 100 juta dikurang 200 juta sama dengan 325 juta. PT Sinar Jaya ke kas negara atas penghasilan badan usaha tahun 2019. Selanjutnya, karena itu, jumlah di atas merupakan sisa pajak yang dibayar PT Sinar Jaya ke kas negara atas pajak penghasilan badan usaha di tahun 2019. Pajak ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat terlebih dahulu. Seperti yang ada di slide. Yang pertama, penghasilan kotor berjumlah 2 miliar. Yang kedua, kredit pajak PPh 21 sebesar 100 juta. Yang ketiga, kredit pajak PPh 23 sebesar 200 juta. Yang keempat, pajak penghasilan badan yaitu 50% dikali 25% dikali 2 miliar sama dengan 625 juta. Yang kelima, pajak penghasilan terhutang yaitu yang 4 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan 325 juta. Begitu penjelasan perhitungan pajak penghasilan badan serta contohnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.